Halo traders, ketemu lagi dengan saya, Suwandi Simanjuntak. Sobat trader, pada bulan September 2022, kita melihat adanya satu pergerakan gejolak di pasar keuangan, pasar forex atau falas. Kita lihat ada dua intervensi bank sentral ataupun pejabat yang berwenang ke pasar forex ya, yang menyebabkan pergerakan harga yang sangat fluktuatif. Nah, ini mau saya bahas sobat traders. Pergerakan harga yang sangat fluktuatif dalam waktu cepat itu namanya adalah whipsaw. Siapa pernah dengar whipsaw atau mungkin pernah baca istilahnya, pernah dengar tapi kurang tahu apa itu artinya. Oke, pada video kali ini saya akan bahas apa itu whipsaw, terus nanti trader gimana kalau ada whipsaw. Oke sobat traders, yang belum like dulu dan subscribe ya YouTube channel ini, dan kalian bisa juga mengaktifkan tanda lonceng ini untuk kalian bisa dapetin notifikasi video-video terbaru dari kami. Oke, mari kita bahas apa itu whipsaw. Oke, mungkin buat beberapa teman-teman di sini mungkin whipsaw satu istilah baru ya. Oke, saya akan jelasin ya. Nah, whipsaw itu istilah yang digunakan oleh para trader yang menggambarkan kondisi pasar. Ini kita bicara di falas atau currency yang sangat fluktuatif gitu ya, dimana pergerakan harga sangat terlihat naik tajam atau turun tajam ya, lalu bisa berbalik dalam waktu cepat ke arah yang sama gitu ya. Jadi pergerakannya tuh bukannya naik 10 pip, 20 pip, tapi bisa 100 bahkan lebih dari 100 pip dalam waktu mungkin hitungan menit, lalu kembali lagi ke posisi yang sama dalam hitungan menit juga. Oke, nanti saya akan kasih tahu contoh-contohnya. Oke, nah di bulan September 2022 ini ada dua kali pergerakan whipsaw ya di falas ya. Oke, saya akan tunjukin ya. Yang pertama itu adalah pergerakan USD Japanese Yen ya pada tanggal 22 September 2022 ada pergerakan gejolak di USD Japanese Yen di yennya ya, karena bisa juga di USD Japanese Yen atau pair yang berpasangan dengan yen. Jadi karena yen ini lagi melemah tajam, tiba-tiba ada pejabat negara ya, pejabat yang berwenang di Jepang melakukan intervensi. Jadi mau menguatkan yen. Kita lihat grafik ini. Ini adalah grafik USD Japanese Yen tanggal 22 September 2022. Nah, ini sengaja saya capture ya, untuk time frame yang kecil, yaitu time frame M1 atau 1 menit. Jadi sobat trader bisa lihat dalam pergerakan 1 menit USD Japanese Yen naik tajam ya, lalu turun tajam. Jadi nggak perlu lama ya. Jadi naik tajam, turun tajam dalam hitungan menit saja. Ini namanya whipsaw. Jadi harga bergolak lalu kembali lagi ke posisi yang sama dalam hitungan cepat. Oke sobat traders. Oke, itu satu ya. Lalu kita lihat lagi. Itu adalah minggu ketiga September ya, 22 September. Lalu tahu nggak, minggu depannya ya, minggu keempat September ada lagi kejadian yang sama. Juga ada potongan berita ya di sini ya. Saya screenshot dari Forex Live bagaimana sterling mengalami atau terjadi whipsaw ya ketika BOE, Bank of England, intervensi di pasar. Kita lihat ya dalam grafik. Saya screenshot atau saya capture GBP USD di time frame M5. Nah, sobat trader bisa lihat begitu tajamnya naik ya, begitu tajamnya turun lagi cuma dalam 2 candle M5 berarti 10 menit. Bayangin ya, naik turunnya ini bukan 100 pip tapi bisa sampai 200-an pips. Nah, sobat traders, saya mau jelasin ya. Jadi whipsaw itu diambil dari istilahnya seperti kayak gergaji ya, gergaji yang memotong kayu besar itu ya, kayu-kayu besar. Jadi gergajinya itu kan ada 2 orang ya. Jadi 2 orang tuh yang ada yang misalnya gini, ada yang mendorong, ada yang menarik gitu ya, ada yang mendorong, menarik. Jadi selalu mendorong, menarik untuk proses memotong kayu yang besar itu ya. Jadi digambarkan seperti itu sobat trader. Jadi ada kekuatan
yang menarik, ada yang mendorong. Nah, di market juga seperti itu. Jadi istilahnya whipsaw. Jadi pergerakan naik cepat lalu dibanting lagi turun cepat gitu ya. Nah, sobat traders, whipsaw ini bisa menyebabkan dua kondisi. Ini bagi traders yang sedang ada posisi, yaitu bisa tiba-tiba dalam 1 menit atau sekian menit dia profit tajam, atau misalnya lagi posisi buy, tiba-tiba terjadi lonjakan naik, cuma hitungan menit langsung naik tajam. Misalnya TP-nya besar, wah langsung kena TP gede ya, langsung profit besar. Tapi bisa juga sebaliknya, bagi yang misalnya punya posisi buy, punya posisi sell, harga naik ke atas misalnya sampai 200 pips, bisa langsung kena stop loss ya, atau ketarik besar ya, lalu bisa kena MC. Nah, jadi ada dua kondisi. Jadi tidak bisa misalnya, waduh kena whipsaw saya loss, ya mungkin orang lain bisa juga profit besar gitu ya sobat traders. Nah, apa nih misalnya setelah terjadi gejolak itu ya, misalnya bagi sobat trader yang belum open posisi mengamati market, waduh luar biasa nih pergerakan market, sangat fluktuatif, harus gimana nih? Apakah nggak usah masuk dulu ya, cuman mengamati atau dan sebagainya. Biasanya pergerakan market itu ya, naik turun cepat itu sobat trader itu hanya seperti hentakan-hentakan ya. Jadi sobat trader perlu untuk menunggu, misalnya lihat di time frame H1 misalnya, apakah harga closing ya di atas atau closing di bawah untuk menentukan arah berikutnya. Tapi biasanya candlenya itu hanya terlihat shadow-nya saja yang jauh ke atas atau turun ke bawah. Jadi sobat trader ikutin tetap pola ya atau tren harganya, karena tidak langsung merubah arah tren. Jadi sobat trader tidak usah khawatir ya, karena tren itu tidak bisa langsung berubah dalam waktu cepat. Tetap ikutin arah tren besarnya, misalnya di H4 atau daily ya, karena pergerakan whipsaw itu tidak terlalu berdampak cukup lama ya, tapi hanya sebentar saja. Setelah itu sobat trader bisa lagi follow the trendnya untuk mengambil peluang untuk trading. Oke sobat traders, semoga penjelasan whipsaw ini bisa menambah informasi buat sobat traders. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan ketik di komentar. Jangan lupa like dan subscribe lagi. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Trade by yourself and safe trading.